Hai MIUI dan HyperOS buat kalian yang suka tampilan custom pada tampilan lock screen, kalian bisa banget cobain tema satu ini. Tema ini sudah support di HyperOS dan juga punya banyak sekali customisasi yang bisa kalian explore. Karena pada pembahasan video kali ini lumayan panjang dan juga karena banyak customisasi, maka jangan di skip videonya sampai selesai ya. Oke, pertama-tama kita ke tampilan lock screen. Pada tampilan lock screen di sini banyak sekali customisasi, yaitu pada customisasi lock screen-nya kalian bisa mengubah pada jam widget, kemudian pada widget di sini, kemudian banyak sekali custom yang lain yang bisa kalian explore. Untuk mengeksplor customisasi widget dan juga pada tampilan lock screen-nya, kalian harus ketuk dua kali pada pil gestur seperti ini. Lalu kalian masuk ke wallpaper seperti ini ya. Lalu kalian pilih insert seperti ini, pilih insert. Lalu kalian pilih insert wallpaper. Nah, di sini langsung kalian scroll pada nomor 25. Nah, di sini. Nah, untuk insert passwordnya ada di sini, ada di bagian custom your carrier signal. Nah, ini kalian masukkan di sini. Nah, passwordnya adalah nggak ada passwordnya seperti ini. Jangan ada spasi seperti ini karena nanti nggak fungsi. Jadi jangan ada spasi lalu tekan OK. Nah, seperti ini. Jika sudah, kalian kembali. Nah, maka tampilannya di situ nanti akan berubah dan juga bisa kalian explore dan customisasi. Oke, pertama-tama kita customisasi pada tampilan. Nah, di sini ada jam, di sini kalian bisa pilih seperti ini. Ada banyak banget. Nah, ini kalian bisa juga mengganti pada bagian sini, nanti saya tunjukin. Lalu pada bagian opacity kalian juga bisa mengaturnya agar tampilannya di situ lebih, nah, jadi tampilannya agar lebih nggak transparan. Lalu untuk jam, nah di sini juga kalian bisa menggantinya. Nah, ini ada banyak banget yang bisa kalian pilih. Ini sangat mantap-mantap dan nggak ngebosenin pastinya. Nah, ada kurang lebih sekitar 35-an. Nah, ada 35 widget yang bisa kalian pilih. Nah, kalian bisa mengeksplornya. Kalian juga bisa mengganti warnanya seperti ini. Nah, jika kalian bosan dengan warna putih, kalian bisa menggantinya. Lalu selanjutnya widget. Nah, di sini widget custom. Kalau pilihan kalian custom, maka di sini kalian bisa memilih stylenya. Nah, di sini saya stylenya pakai 2. Ini kalian bisa menggantinya dengan username kalian. Ada di pengaturan customisasi lock screen. Nanti saya tunjukin. Oke, sekarang selanjutnya adalah pada bagian wallpaper. Nah, karena sebenarnya di sini banyak banget, kalian bisa mengganti efek-efek animasinya. Nah, di sini wallpaper ada insert wallpaper, folder wallpaper. Untuk folder wallpaper, kalian harus buat folder wall purgis seperti ini. Tutor sudah ada di video saya sebelumnya. Saya cuma mau ganti pada insert wallpaper saja. Nah, seperti ini caranya adalah insert wallpaper. Lalu kalian scroll paling atas sendiri ya. Nah, di sini bagiannya, jadi jangan sampai kebalik. Nah, ini insert depth wallpaper. Nah, di sini saya rubah. Nah, ini yang bawah adalah yang lower atau yang asli, bisa format JPG atau PNG, yang penting nggak transparan. Setelah itu kita kembali lagi. Nah, maka tampilannya akan berubah jadi seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita ke tampilan customisasi tema. Nah, ini kalian harus memperhatikan pada bagian sini agar tampilannya tidak kembali ke default. Nah, karena banyak sekali yang komen biasanya di kolom komentar kembali ke default, atau di situ settingannya kembali ke bawaan dari tema ini. Nah, untuk menggantinya kalian langsung ke tampilan
nomor 9. Nah, untuk yang lain kalian bisa mengeksplornya ya. Contoh seperti ini. Nah, ini adalah format jamnya. Jika kalian pilih, maka di sini formatnya akan jadi seperti ini. Nah, saya mulai pada tampilan sini ya, lock screen. Nah, ini tadi untuk mengganti power widget, kalian bisa mengganti nama kalian atau di situ username kalian seperti ini. Nah, ada di lock screen widget. Nah, ini kalian bisa menggantinya. Ini kalian juga bisa ganti juga. Nah, bebas. Nah, seperti ini. Oke, langsung kalian ke nomor 9 ini. Nah, ini default wallpaper type. Ini kalian pilih. Nah, ini insert the wallpaper agar ketika kalian buka, maka tampilannya kita langsung ke insert the wallpaper, jadi tidak kembali ke bawaan temanya. Nah, kalian harus ingat nomor 9 ya, insert the wallpaper. Kalian pilih, karena kalau bawaan dia masih default, jadi setelah kalian mengganti the wallpaper, maka tampilannya akan kembali lagi dan harus setting-setting lagi. Nah, kalau folder wallpaper, kalian setting folder wallpaper. Nah, lalu di sini untuk default date style-nya atau widget jamnya, nah ini kalian pilih, kalian tentukan dulu. Setelah itu kalian kembali ke sini agar nggak ganti-ganti ke defaultnya. Nah, contoh di situ saya ke tampilan nomor 14. Nah, maka saya setting di sini. Lalu default widget di sini saya pilih nomor 2. Nah, kemudian widget default switch. Nah, di sini kalian hidden atau di sini selalu tampil. Saya pilih yang display seperti ini. Ini nggak masalah. Nah, jika sudah, kalian bisa kembali ke tampilan lock screen tadi. Nah, kemudian di sini juga masih banyak banget. Contoh ada ini ya. Untuk standby ini ada di nomor. Nah, ini juga kalian bisa mengganti-gantinya ya. Nah, di sini, nah ini banyak sekali dari bawaan temanya atau dari desainernya yang diganti dengan kata-kata. Nah, di sini saya mau ganti standby-nya. Nah, ini kalian aktifin. Nah, untuk memunculkan fiturnya. Oke, sekarang kita kembali ke tampilan lock screen. Nah, di sini, nah maka bisa muncul tampilan seperti ini. Nah, ini keren banget. Nah, ini untuk standby-nya. Lalu jika kalian swipe, ini juga bisa muncul tampilan seperti ini. Nah, sekarang kita ke tampilan home screen. Pada tampilan home screen, nah di sini punya tampilan yaitu transparan. Lalu untuk icon apps-nya yaitu punya tampilan line art seperti ini. Untuk jam widgetnya sayangnya di sini tidak berubah atau kembali seperti bawaan. Jadi stylenya seperti ini. Next kita ke tampilan setelan. Pada tampilan setelan di sini tampilannya kalian harus mengaktifkan mode gelap ya, karena kalau nggak mode gelap dia nggak akan aktif untuk status barnya. Next kita ke tampilan pusat kontrol gaya barunya. Pada tampilan pusat kontrol gaya baru ini punya tampilan ngeblur seperti ini, tapi memang ini blurnya adalah dengan background dari sepertinya wallpaper dari bawaan dari tema ini di setting. Maksud saya bukan wallpaper dari tema ini ya, tapi ini memang di setting seperti ngeblur, padahal sebenarnya ini nggak ngeblur. Jika kalian rubah di mode gelap atau mode terang, maka blurnya tampilannya juga akan seperti ini. Jadi seolah-olah ini ngeblur. Tapi di sini tampilannya juga bagus. Nah, bar sinyalnya di situ pakai LTE dan ala-ala iOS banget untuk notif atau bar dari baterainya. Tampilan status bar gaya lama ini juga sama, punya gaya ala-ala iOS, yaitu kalian bisa lihat toggle-nya. Lalu pada tampilan bar baterai juga gitu. Nah, sinyalnya di sini ganti LTE ya. Nah, ini sangat keren banget. Kalau kalian suka pada tampilan seperti ini, kalian bisa banget cobain tema
yang keren ini. Buat kalian yang ingin menerapkan tema ini, caranya sangat mudah banget. Kalian masuk ke aplikasi tema, lalu kalian pilih tema, lalu kalian ketikkan di pencarian seperti ini. Kalian ketikkan dengan nama tema Crying Rain seperti ini, Crying Rain. Nah, tema ini dibuat oleh Mas Yoku. Kalau kalian ketik Crying Rain nggak muncul, kalian ketik Mas Yoku seperti ini. Jika nggak muncul, kalian cari di pencarian browser. Contoh, saya cari di browser. Contoh di browser seperti ini, kalian cari Crying Rain HyperOS, lalu kalian ke hasil pencarian, saya pilih yang kedua. Lalu kalian scroll, nah download from Theme Store, lalu kalian klik, nah maka diarahkan ke sini. Oke, seperti itulah tampilan dari tema Crying Rain. Tema ini sangat mantap banget, punya banyak sekali kustomisasi yang bisa kalian pilih. Dan juga punya banyak fitur yang keren-keren. Sekian dulu untuk review tema kali ini. Jika kalian suka, kalian bisa klik tombol like. Jika kalian ingin bantu channel ini agar lebih berkembang, kalian bisa klik tombol subscribe dan jangan lupa share. Buat kalian yang ingin tanya-tanya, kalian bisa ketik di kolom komentar. Jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.